Shabbat Shalom kepada seluruh peserta yang hadir. In the name of God, most merciful, most gracious. Berikut adalah susunan acara tata tertib dan persembahan. Ada 12 petugas dalam semah kita seperti biasa dimulai dari Pirlik, Rehber, Gosku, Seraksi, Zakir, Supurkesi, Medansi, Niasi, Ibriksi, Kapisi, Peyiksi, dan Sakasi. Susunan acara. Gosku memulai pertemuan dan memberitahu tata tertib semah daring, pembukaan semah, pendaras tilawah, pendarasan The Beloved and I dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh petugas, penutup semah, pengumuman ceramah, sohbet, penutup sohbet, doa penutup sohbet, dan penutupan sohbet. Adab selama semah dan sohbet. Mohon untuk memperhatikan adab dan semah sohbet berikut ini. Bagi seluruh peserta di Zoom meeting ini, peserta untuk mempersiapkan diri dengan niat untuk mengikuti sema dan sohbet berada di ruang yang nyaman bagi seluruh peserta Zoom, tempat yang hening apabila sedang mengasuh anak atau orang tua untuk mempersiapkan dan melatih mereka demi kenyamanan bersama. Jika belum memungkinkan, harap menutup mic atau keluar sebentar dan kembali saat sudah siap. Demi kenyamanan bersama, peserta baru diharapkan untuk memperkenalkan diri apabila diminta dengan cara menulis di kolom chat nama, dari mana mengetahui sema dan tautannya, atau dari circle mana. Mohon untuk mempersiapkan parafernalia dan letakkan di dekat Anda, baik itu turbah, sajadah, tasbih lilin, dan lain-lain. Mohon untuk menutup mic kecuali bagi pendaras atau jika Anda diminta untuk membuka mic. Silakan menutup kamera jika Anda berkeberatan menayangkan wajah Anda. Mohon menjaga adab selama sohbet dengan memanggil sesuai dengan tradisi kita dan menyampaikan pikiran dengan kepekaan dan kepatutan. Ada hal-hal yang hanya sepatutnya dikonsultasikan secara pribadi dengan mursyid saja. Mohon untuk bagi peserta di FB Live, mohon untuk mempersiapkan parafernalia letakkan di dekat Anda, baik itu turba, sajadah, tasbih, lilin, dan lain-lain. Untuk sohbet silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar secara singkat. Gestur-gestur selama ziarah surah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 16, yaitu menepuk dada. I beat my breast, remembering the crew of divine kites that were done in for you, for Hussein in remembrance of the wrath of Caleb at Karbala, on the path to thirst and death. Ritus pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sahabat untuk semua yang hadir di dalam Zoom maupun yang menyimak melalui Facebook. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk mengikuti atau mengadakan semah dan sohbet. Dan kita akan mulai dengan semah yang akan dimulai dengan membersihkan kocak kita terlebih dahulu. Kepada saudara Supurkesi, apakah bersedia untuk membersihkan kocak kita untuk semah malam ini? Ya, bersedia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah meridhoi kita malam ini. Semoga empat pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah mencuci tangan atau berwudu. Pada saudara Ibriksi, apakah bersedia untuk membantu kita mencuci tangan? Ya, para peserta apakah bersedia mencuci tangan dengan saya? Ya. Bersedia. Bersedia. Menuangkan air untuk mencuci tangan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya adalah mencium ambang pintu. Pada saat saya membacakan syahadat dan tawassul sebagai tanda andap asor kepada para leluhur kita,
Silakan untuk melakukan sesuai dengan gestur yang ada dalam tradisi kita. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan, dan Muhammad adalah utusannya. Semoga rahmat Tuhan melimpahi seluruh Nabi suci, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Yesus, dan Muhammad, dan ke atas seluruh pembimbing ilahi, Imam Ali Murtaza, Al-Hasan, Al-Husain, Ali Zainal Abidin Al-Sajjad, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Al-Sodiq, Musa Al-Qajim, Ali Arido, Muhammad At-Taqi Al-Jawad, Ali Al-Hadi Anaki, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Semoga Allah meridhoi Haji Bektasyawali. Selanjutnya adalah menyalakan lilin. Kepada saudara seraksi, apakah bersedia untuk menyalakan lilin untuk menerangi kocak kita untuk cemah malam ini? Ya, bersedia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah meridhoi kita malam ini. Semoga empat pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pembacaan kriteria iman oleh saudara Gostu. Kriteria iman kita. 1. Akulah Yehova Elohimmu. 2. Jangan ada Gusti Allah selain aku. 3. Jangan menyebut nama Yehova Gusti Allahmu dengan sia-sia. 4. Ingatlah Sabat meliharanya secara kudus. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Janganlah membunuh. 7. Jangan berbuat tinaf. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan memfitnah. 10. Jangan mengingini milik orang lain. Blessed is he who has sent down criterion to his servant and admonition without frown to all creatures that are extant. Selanjutnya kita memasuki sema yang akan dimulai dengan pembacaan Al-Fatihah dari Al-Quran oleh saudara Medansi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. So the first verse of the Holy Quran implies the memory of David's throne and recognizes the Messiah's dawn. The message of Hussein, my fair Hussein, reveals the coming of the Christ in pain and sacrifice upon the river plain. The fourth way, in the name of God, is met in swearing in the pact of David said and Jonathan, the law of love to let. Peace and greetings to prophets without crime. Peace and greetings to Noah and to Stan. Among the nation and command, so do we recompense those who do the right thing in what they do. For he was one of our slaves here, who did believe and did not fear.
Peace and greetings to Abraham, so we reward those who do right. He was believing slave in sight. Peace and greetings to Moses and to Aaron too, where they both stand, so we reward those who do right. They were two faithful slaves in sight. Peace and greetings to Elijah, servant of the Lord out in all, so we reward those who do right. He was our slave who believed right. So peace be on him, John the Baptist, the day he was born, the day he dies, the day when he will be raised to life to stay. So peace is on me, Jesus Christ, the day I was born, on me the day I die, and on the day again that I shall be raised up to life with Christ. And peace be on messengers sent, and praise to God Lord and unspan of universe and all its men. Sang Bir Yesus Kristus berdoa untuk kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran untuk selama-lamanya. Sebagaimana telah Engkau utus Daku ke dunia, telah Kuutus pula mereka di dalam dunia. Dan demi mereka Kukuduskan diriku, supaya mereka juga dapat terbang menuju ke dalam kebenaran yang dapat mengkuduskan. Tidaklah aku berdoa untuk diriku sendiri, melainkan untuk yang akan memiliki diri ini melalui sabda-sabda mereka nanti, bahwa mereka akan menjadi satu, sebagaimana Engkau, Bapa, tetap berada di dalamku, dan aku berada di dalammu, dan mereka menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang mengutusku. Selanjutnya kita memasuki tema kedua. Now Jehovah called to Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, Now speak to Israel folk, and say to them, When any bring of offering to Jehovah, you will bring your offering of the livestock, and of the herd, and of the flock. First Genesis reveal that you are one, and Exodus that you have justice done. Now you call Moses for that which you have no need at all in therapy or self. You ask, beloved, that give to you out of their need of something it is true you cannot use, who eat no flesh, nor smell the smoke of blood and incense at the bell. You ask, beloved, that people give your own, but that of yours the people can alone enjoy in peace. When it's put to your taste, it only ends in burning up the waste. You ask, beloved, I hasten now to give. My gift to you alone makes me to life. Beresit pertama menyingkap engkau itu Esa, dan Semot menyingkap keadilanmu nyata. Kini kau panggil Musa untuk yang tidak kau butuhkan, tidak sama sekali dalam terapi ataupun keselamatan. Engkau minta kasih agar umat yang memberi hadiah untukmu dari hal-hal yang mereka perlu, dari hal-hal yang benar tidak bisa kau pakai, sebab kau tidak makan pun tidak pula menghirup aroma asap darah dan dupa pada lonceng berbunyi. Engkau minta kasih agar umat memberi milikmu, tapi milikmu adalah yang umat saja dapat nikmati pada hari raya. Ketika disajikan menurut seleramu, hanyalah berakhir pada pembakaran buangan. Engkau minta kasih, ku bergegas memberikan hadiahku untukmu yang membuatku dihidupkan. When anyone offers a grain
offering to Yahweh, not to be vain. His offering shall be of fine flour, and he shall pour oil on the door, and put frankincense in its power. Saudara Rahmat bisa menggantikan. You never did require the blood of lamb, the life of pigeon, nor the flesh of ram. Your word, when any will give of your own, tempers each offering brought before your throne. Tidaklah engkau mensyaratkan darah domba, nyawa burung dara, atau daging kambing jantan. Firman-Mu, ketika siapapun the gift is precious only for the choice, the human will and heart, as well as voice. I have no blood, nor lamb, nor gift of mine. I've no fine flour, nor finely sent wine. I have no oil, nor fruit, but from your hand. The offering of myself alone I stand, yet I am not my own to give or lend. The only thing that I can do is intend. Thanks be to you, beloved, I do belong, to whom I would give all myself and song. Hadiah itu berharga hanya karena pilihan, kehendak dan hati manusia juga suara. Tidak kupunya darah domba hadiah dariku. Tidak kupunya tepung halus atau anggur lezat. Tidak kupunya minyak atau buah, melainkan dari tanganmu. Kupersembahkan diriku saja, tapi bukanlah kuberikan atau kupinjam punyaku. Satu-satunya yang bisa kuberikan ialah niat, syukur kehadiratmu, kasih. Aku ini kepunyaan. Dia yang kepadanya saja kiranya akan kuberi diriku dan nyanyianku. To the chief musician, a psalm of David waited patiently for Jehovah, and he inclined to me to do, and heard my cry. He also brought me up out of the horror's plot, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, well met, and established my steps and thoughts. He's put a new song in my mouth, praise to our God from north to south. Many will see it and will fear and trust in Yahweh with eye and ear. Blessed is that man who sets his trust on Yahweh and does not tread the dust of the proud, nor such as turn back aside to lies of wicked slack. Many, O Yahweh, my God, are your wonderful work which you've made score, and your love toward us cannot be recounted to you in their fee. If I should declare and speak them, they are more than can be numbered. Game. A sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have opened, burns offering and sin, offering you don't want in the bin. Then I said, Behold, I come, in scroll of the book of me it's written, my delights to you, your will fitting, O my God, your laws in my heart. Kekasih,
Engkau tidak mengharap suatu persembahan. Engkau tidak bernafsu kepada daging enak bakaran, tidak pula sesajen-sesajen manusia pada salib ataupun pada mezbah, tapi manusialah yang datang tanpa keraguan, menaati titah-titahmu sebagaimana di puncak gunung Sinai engkau beri perintah dengan sembaran kilat itu. You rather would that humans do your will instead of looking up to Calvary's hill. Beloved, your grace is good enough for me. I bring no more than that to set me free from guilt and sin. In penitence, my prayer comes with the sweet incense. Upon the air of lilies of the valley and the birch, where pines and firs make columns of my church. Let them be confounded as well because of their shame, who tell me, aha, aha. Let all sweetly who seek you rejoice and be glad in you. Let such as love your path of salvation keep on saying, Yahuwah be magnified, Allahu Akbar. For my thing I am poor and needy, yet the Lord remembers me. You are my sword, my help, and my deliverer. Do not delay, oh my God, still. You want no sacrifice, beloved, I know. You patiently endure the pagan show. You stoop in mercy on the mocks and rail of church and synagogue without a veil. But you have opened up my ears to hear, to Sema of your scriptures without fear, while all the prancing popes go mutely by, ignoring that small rustle from the sky. True, I am poor and needy, still you throng with showers of words, remembering in my camp that my soul is a humble one and damned. Tapi telah kubuka lebar telingaku, menyimak semah kitab-kitab sucimu tanpa takut, sementara para paus berjingkrakan, diam-diam pergi, mengabaikan desir perlahan dari cakrawala. Kendati aku fakir dan miskin, betapa masih kau guyur diriku dengan curahan firman, berzikir di dalam kemahku, sehingga jiwaku pun merendah dan kebasahan. Tapi api dari ingatanmu menanggung tanda segel yang menghempaskan kode semah ke udara dan menjejak zikirmu nan di sana. Selanjutnya kita ke penutupan semah kepada Mbah Widianto. Empat perijal al-ghaib masih hidup dan masih sungguh benar adanya. Dalam bimbingan rahasia, memberi panduan hal-hal yang mesti kukerjakan, dan memerintah para raja, dan dalam gerakan sejarah turut terlibat di dalamnya. Diurapi dan di atas jatuhnya pedang yang mencapai kemanusiaan.
Mereka terlibat di negara-negara dengan anteng-manteng wibawa, menjalani laku keadilan, arang pada perancang, hanya kulit yang diwarnai, bukan pada tulangnya. Enok masih berkhotbah kepada yang berasal dari para nabi. Elia pada perjamuan Sabat masih menghadirinya. Dan Yesus pun masih melobi, bahkan kerap membatalkan perjanjian mereka. Sementara kuku-kuku kuda Al-Mahdi masih menggelegar di dunia ini. Seperti kilat pada suatu dunia yang mungkin dapat membayangkannya dan mungkin tidak pula terbayangkan. Kebenaran mungkin kata-kata untuk diperdebatkan, tapi aku nyata. And after that, in the fifth week that is closed, the house that is seat of glory and dominion shall be built forever, eternal. The fifth age of the world closed with the birth of the Mahdi, whose name fulfilled the word of his grandfather, seal of prophets both, whose law perfected what had once been told to Enoch when he read the script in gold upon the heavenly tablets in the air. Labbaika ya Mahdi. Maaf ya, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come to see. Your will done on earth as in heaven. Give us today bread without leaven, and free us of our debt of sin, as we forgive those who are in such debt to us. And bring us not into the trial, but save from plot of evil. For the kingdom such is yours, the power over men, and glory forever. Amen. Sebelum ini dalam Zabur telah kami tulis setelah zikrat Taurat menggalaukan. Para abdalku yang saleh ialah ahli waris segenap bumi dan dimanapun keberadaan. Semoga Allah meridai semah kita malam ini. Semoga Allah merahmati sohbet kita setelah ini. Semoga 4 mursyid membimbing sohbet kita dan setelah ini selamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena ini masih adalah ziarah suro, dan ini mungkin ziarah suro yang terakhir, karena Arba'in itu tanggal 6 September nanti. Mari kita akhiri dengan memberikan salam kepada Imam Hussein dan para syuhada di Karbala, dan kepada Bunda Zainab yang telah melanjutkan transmisi sehingga kita bisa ziarah Arba'in. Salam ya Hussein, salam ya Hussein, salam ya Hussein. Salam wahai para syuhada di Karbala, salam wahai para syuhada di Karbala, salam wahai para syuhada di Karbala. Salam ya Bunda Zainab, salam ya Bunda Zainab, salam ya Bunda Zainab. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan orang-orang sebagaimana di dalam rombongan Imam Hussein di Karbala. Dan semoga kita juga termasuk di dalam rombongan para huri Imam Mahdi. Mari kita berzikir sebanyak 3 kali dan kemudian saling memaafkan satu sama lain.
Mohon maaf lahir batin dari saya untuk semuanya yang hadir akan kekurangan dan ketidaknyamanan selama sema dan juga nanti selama sohbet. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa adil farojahum Allah bir Muhammad Ali. Kepada saudara seleksi dipersilahkan untuk memadamkan lilin. Dan sebagai pengumuman, rencananya adalah saya mungkin akan mengikuti arba'in di luar, jadi mungkin tidak ada arba'in ya di kita, cuman seperti biasa semah pada hari Jumat adalah semah arba'in, itu pengganti yang hari Rabu. Dan pada tanggal 16 September kita akan ada bedah buku berjudul Menuju Fikih Baru. Jadi kita akan kedatangan tamu yang sangat keren, sangat terkenal di seluruh dunia ya, yaitu Kiai Husain Muhammad. Semoga ini juga dapat mengikat tali silaturahim kita dengan pondoknya Kiai Husain, gitu kan. Nah, kemudian selama ini bulan September ini kita akan mengaji kitab Bait Kaswali sampai selesai. Nggak tahu ini hari ini adalah bab yang ketiga. Nah, saya usahakan pelan-pelan belajarnya supaya nggak terlalu berat gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Ini saya ucapkan selamat datang kepada Pak Sobri, udah lama nggak datang nih. Lama beliau nggak datang, akhirnya bisa datang lagi. Alhamdulillah. Iya. Kalau Feli sedang sibuk menyupir, ya dia mendengarkan saja katanya. Iya. Ya. Oke, kita langsung ke. Jadi kalau misalnya yang lain itu terlambat ya, ada di YouTube. Jadi yang bagian pertama itu sudah saya unggah, yang bagian kedua belum saya unggah. Nanti bagian kedua akan saya unggah malam ini. Rekaman yang malam ini akan saya unggah mungkin besok pagi gitu. Saya soalnya unggahnya pelan-pelan karena saya lamban kalau dari laptop ya gitu ya. Terus kalau dari HP itu memorinya saya kan nggak banyak, jadi saya harus hapus dulu yang rekaman file yang dulu gitu, atau saya pindahin dulu gitu kan, baru bisa saya unggah di YouTube. Kalau pindahnya pakai HP soalnya lebih cepat daripada pakai laptop. Oke, dulu ya. Saya minum dulu. Ini Mas Adi kayaknya lagi ada masalah ini ya. Iya nih, sinyalnya jelek nih, saya mesti pakai ini juga pakai komputer juga nih, double nih, kalau enggak suka hilang-hilang, nggak tahu kenapa nih. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke bab 2. Oh, tadi sorry bukan bab 3, bab 2. Kan saya lupa kan. Nah, bab 2 ini bab yang pertama kita akan membahas 4 jenis atau 4 makom manusia. 4 makom itu adalah abid, para orang yang suka beribadah, worshippers, and then the second itu adalah orang yang disebut sebagai asyik. Asyik ini orang yang mabuk cinta, gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah arif. Di situ arif itu dalam bahasa Indonesia adalah gnostik, atau sebetulnya adalah dari kata ma'rifat, mengetahui Tuhan atau mengetahui ilmu-ilmu Tuhan. Dan yang ketiga adalah muhib. Di sini muhibnya bukan muhib dalam pengertian teknisnya tarekat kita ya, tapi itu muhib dalam pengertian makom ini, yaitu para pencinta Tuhan. Yang disebut
juga bisa disebut juga sebagai kutub. Nah, okay. Nah, dan di antara kutub itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kita akan sampai ke bagian kedua yang menjelaskan sumber-sumber dari makrifat. This chapter explains the source of gnosis. Bab ini menjelaskan sumber dari makrifat. Ini yang menulis adalah penerjemahnya. Kalau di buku aslinya yang dalam bahasa Turki dan Persia itu nggak ada kata-kata chapter 2 ini, nggak ada. Oke. Kita lanjut ya. Kutub dari semesta berkata, seorang hamba mencapai dan memperoleh, menuju. Attains itu sebetulnya kan mendapatkan, tapi attains itu berarti dia sampai kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadi seorang teman, seorang sahabat dengan Tuhan di dalam atau melalui 40 stasiun. Stasiun itu maksudnya di sini adalah keadaan-keadaan. Stage itu kan keadaan. Jadi ada 40 keadaan. 10 keadaan ada pada waktu di dalam syariat. 10 keadaan ada di dalam waktu kita tekad. The way. 10 lagi berada di dalam keadaan ketika di makrifat. Ya kan? Dan selanjutnya 10 lagi berada di dalam hakikat. Truth, hakikat. Maka pada 10 stasiun yang pertama, the first station, kan yang pertama, tapi ada 10 kan, yaitu tarekat. Yang bagian pertama sekali dalam stasiun yang pertama ada di dalam syariat itu adalah confess faith. Di sini kata-katanya bukan witnessing ya, tapi confess. Confess itu apa artinya? Mengaku iman, bukan menyaksikan. Jadi kita mengaku dulu iman kita. Allah berkata, jika engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, utusan-utusannya, dan hari akhir, dan takdir, fate di sini, saya rasa lebih cocok disebut sebagai takdir, bukan nasib ya. Pada segala sesuatu, dengan hal-hal yang baik dan buruk, itu berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi di sini maksudnya adalah mengaku dulu iman itu dulu, mengaku dulu. Itu. Ini ada satu catatan kecil dari penerjemah yang namanya Tahir Uluk ya, TU itu Tahir Uluk. Meskipun formulasi ini dimulai dengan kata-kata qauluhu ta'ala. Mungkin Herman nanti bisa menjelaskan apa itu artinya qauluhu ta'ala dalam bahasa Arab yang lebih pasti ya gitu kan. Yang ini ditemukan secara verbatim, ini enggak ditemukan secara benar-benar saklek kata-kata ini di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis. Jadi yang disampaikan oleh Haji Bekta Swari ini ternyata si Tauhid Uluk ini nggak menemukan di Quran maupun di hadis gitu kan. Berarti bagaimana? Nah, dia mengatakan namun poin-poin yang disampaikan ada pada beberapa ayat dan pada beberapa hadis. Dengan perbedaan sedikit secara kata-katanya. Jadi tidak saklek seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Tahir Uluk. Misalnya di dalam Al-Baqarah 177, 285, dan hadis Jibril. Oke. Kita lanjut ya. Siapapun yang mengklaim iman itu
pada dagingnya itu akan keliru, akan mistaken itu akan salah tapi salah keliru gitu ya. Siapapun yang mengatakannya berdasarkan jiwa pun itu juga keliru. Wah, gimana ini, bingung kita ya membacanya ini. Nah, coba kita tulisin ya. Ini diketahui bahwa di dalam pandangan para arif, ini diketahui bahwa di dalam pandangan para arif, iman itu berdasarkan intelek, akal. Oke. Ada hadis Imam Ja'far al-Shadiq yang mengatakan bahwa dasar dari orang-orang mukmin adalah akal. Intelek itu akal. Mengejutkan kan? Ternyata akal gitu, kok akal gitu ya. Walaupun demikian, bentuk yang diketahui, the renowned form adalah pertama-tama itu melalui lidah dan kemudian melalui hati. Jadi kita omongin dulu, mungkin gini, apa yang pengen kita imani itu kita omongin dulu. Dan kemudian kita resapi, kita betul-betul resapi apa yang kita katakan itu di dalam hati kita. Jadi, siapapun yang tidak merasa, so whoever bears no heartful witness to God, jadi siapapun yang tidak bersaksi dengan rasa, heartfelt witness kepada Allah yang Maha Kuasa, dia bukanlah orang yang beriman. Nah, jadi bersaksi tanpa rasa itu bukan orang yang beriman. Karena ngomong dulu, tapi juga perlu untuk menggunakan hati atau rasanya. Oke. Lanjut ya. Nah, kemudian Said Bektaswali, semoga Allah meridhoinya, mengutip dari Al-A'raf ayat 40. Allah berkata, tidaklah mereka memasuki jannah garden. Coba Herman mungkin bisa buka Al-A'raf ya, kata-katanya jannah atau apa itu dalam Al-A'raf itu. Sampai seekor, sampai si unta itu bisa melalui lubang jarum. Ya kan, the eye of the needle itu lubang jarum. Kayaknya kata-kata ini juga pernah disampaikan juga di dalam Injil gitu kan. Nah. Kemudian beliau kemudian mengutip lagi dari surah An-Nisa ayat 145. Atau jika dia menanggung kesaksian dengan lidahnya, tapi dia tidak beriman dengan hatinya, maka dia adalah seorang yang munafik, hipokrit. Dia berdiam di dalam lantai terbawah neraka. Waduh, maksudnya apa itu? Allah berkata, para munafik akan berada di bagian terdalam yang paling bawah dari neraka. Nah, ya, begitu. Lanjut. Jadi menyaksikan itu juga harus dengan hati, gitu kan? Ya, betul. Terima kasih Herman tadi sudah menemukan itu katanya jannah. Oke. Sementara itu, taatan, maksudnya di sini observance itu taatan dan perbuatan itu sebetulnya terpisah dari iman. Dan iman itu padahal juga ada ketaatan. Bingung kan? Gini, maksudnya adalah but not every worship ends up with believing. Tidak setiap ibadah itu berakhir dengan iman.
sama halnya mungkin ya, tidak semua ibadah itu adalah dengan iman. Jadi itulah yang dimaksud, tidak semua ketaatan, taat ibadah, sholat, segala macam, atau perbuatan kita, misalnya berbuat baik itu sama dengan iman, belum tentu gitu kan. Tapi kalau iman itu artinya adalah observance, melakukannya, lakunya gitu loh. Nah, kemudian ditegaskan oleh Syed Bektaswali bahwa tidak setiap ibadah itu berakhir dengan iman. Nggak semua orang yang ada di sema, di waktu sholat, di waktu puasa itu dia akan tetap beriman. Sebagai tambahan, kufur. Nah, kufur di sini diterjemahkan sebagai denial, penyangkalan. Sebagai tambahan, penyangkalan adalah sebuah dosa, maksiat. Ini bahasa Turki di transliterasinya begini ya, maksiat. Maksiat itu dosa, katanya, arti terjemahannya. Tapi tidak semua dosa menghasilkan kafir atau penyangkalan. Nah, bingung nggak? Jadi itu seperti kalau kita menyangkal kebenaran Tuhan, kita menyangkal dekalog, kan aja kalau kita menyangkal kita nggak melakukan gitu kan? Itu ada satu dosa. Tapi belum tentu saat kita itu sengaja atau nggak sengaja gitu kan melakukan dekalog gitu kan, melanggar dekalog maksud saya. Itu artinya kafir, belum tentu gitu kan. Nah, in a similar way, dalam cara yang serupa, Allah berkata, Allah tidak mengampuni yang mempersekutukan. Allah forgives not the partner should be set up with him. Jadi Allah tidak mengampuni yang mempersekutukan apapun dengan dirinya. Namun Allah mengampuni yang lain-lain kepada siapapun yang dia ridhoi. Itu kata-katanya. Jadi maksudnya itu di ayat An-Nisa ini adalah maksudnya itu tadi. Penyangkalan itu tadi adalah dosa itu tadi ya. Jadi bukan seperti, mungkin bukan, ini lebih dalam lagi pemahamannya ya, ayat tadi ya. Ini ada dua kata. These two words are a friend of mine. Dua kata ini adalah sahabat dari orang-orang. Ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari Bani Adam, maksudnya engkau jadi manusia gitu, dari daging mereka, dari keturunan mereka, dan membuat mereka memberikan satu testimoni, ya, pernyataan tentang dirinya mereka sendiri sebagai manusia saat di hari akhir gitu kan. Tanyakan, am I not your Lord? Bukankah aku ini adalah Robmu, Tuhanmu? Pertanyaan ini sendiri ya yang disampaikan oleh Allah kan itu bergaung sebenarnya dalam batin kita dengan berbagai cara. Itu dikatakan oleh Syed Bektaswali, ini hence this is faith. Inilah iman. Kan tapi kata kita adalah that one needs to know what the origins of the all merciful and the origin of Satan are. Tetapi orang perlu mengetahui asal-muasal dari Dia yang Maha Rahim dan Maha Rahman itu, dan asal-usul dari setan. Sebagai tambahan, perlu diketahui bahwa asal-muasal dari Dia yang Maha Kasih. Maksudnya di sini asal-muasal dari kita memahami Dia yang Maha Kasih itu ada iman. Sedangkan asal-muasal dari setan
Nah, berarti kan asa muasa dari bagaimana kita meraih setan itu. Bergumul dengan menerima setan itu kan adalah keraguan. Maka sulit untuk menggabungkan keraguan dengan iman. Nah, ini tricky ya. Saya kan biasanya mengajarkan kita meragukan supaya kita beriman. Nanti itu bisa kita diskusikan. Iman itu berdasarkan akal. Dan akal adalah penguasa. Sultan. Katanya sultan. Dan bupatinya, regent itu bupati ya. Bupatinya adalah daging. Waduh. Bupati atau gubernur kali ya. Jadi jika akal itu pergi, kita nggak menggunakan akal. Bagaimana daging kita bisa tetap setia untuk beriman? Maksudnya ada bagaimana kita bisa tetap melakukan perbuatan sebagai manifestasi iman kita. Ya. Lanjut ya. Kemudian Syed Bektaswali beliau memberikan perumpamaan. Sebagai contoh, iman adalah harta karun. Setan terkutuk baginya, ya, damnation upon him, adalah pencuri. Nah, dan akal adalah bendaharanya. Jadi dia yang memiliki atau mengurusi harta karun itu. Jadi jika si bendahara itu pergi, yang menjaga itu pergi kan, apa yang dilakukan si pencuri terhadap harta karun? Di dalam perumpamaan lain, iman adalah seekor domba. Akal adalah seorang gembala. Wah, ini kan yang banyak digunakan di Injil ya kan, dan di Mazmur. Dan setan adalah seekor serigala. Nah, jika si gembala itu pergi, bagaimana serigala itu akan lakukan terhadap apa yang akan dilakukan oleh serigala terhadap domba? Di perumpamaan yang lain, iman adalah susu. Dan akal adalah yang menjaga susu itu. Kenapa saya jadi ketawa ya? Ini saya nggak bingung ini. Ini bukan tradisi kita soalnya ya. Ini soalnya tradisi orang Turki. Orang Turki itu kan dia suku-suku nomad. Jadi mereka itu mengelola domba, sapi, dia punya susu, dijaga gitu kan. Akal itu seperti itu. Kalau orang Indonesia ini agak bingung saya ini. Nah, setan adalah seekor anjing. Kan memang kan anjing itu kan menjaga domba gitu kan. Ini mereka semua tinggal di dalam satu rumah. Ya, ini karena budayanya adalah budaya di suku-suku nomad di Anatolia. Jadi perumpamaannya seperti ini. Nah, sekarang kalau penjaga susu yang diproduksi oleh para peternak itu, si penjaganya itu pergi, terus kira-kira anjingnya gimana dengan susunya? Karena anjing kan, kalau mungkin ya anjing-anjing penjaga domba itu, anjing-anjing penjaga itu mungkin senang susu ya, jadi saya akan minum susu. Mungkin kayak kalau di perumpamaan di Indonesia itu yang pantas adalah kucing mungkin gitu ya. Gitu. Oke, begitu ya kira-kira yang digunakan oleh Syed Bektaswali. Oke, lanjut ya. Maka wahai engkau orang yang miskin, orang yang putus asa dan miskin.
faith is unrestrained inside you. Iman itu dia selalu bergejolak di dalam dirimu. Maka adalah iman untuk percaya di dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Adalah iman untuk memenuhi segala perintah-perintahnya. Adalah iman untuk menghindari dari segala yang Tuhan bilang agar engkau hindari, jauhi. Dan adalah satu hal yang ketidakimanan, it is disbelief, ada ketidakimanan di dalam Tuhan jika engkau tidak melakukan apa yang Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa perintahkan dan tidak mematuhi apa yang Tuhan perintahkan untuk hindari. Itu. Jadi sebenarnya sudah ada aja nih kata-katanya. Ini sangat klise gitu sebetulnya apa yang disampaikan oleh Syed Betkaswali, tapi sebetulnya commandments-nya ini adalah dekalog gitu kan. Ya nggak? Sederhana ini sebetulnya intinya commandments ini adalah dekalog, al-furqan gitu kan. Melakukannya itu adalah iman. Kalau kamu berusaha memenuhi dekalog itu sudah iman. Sebetulnya simpel kan? Apa sih susahnya? Nggak susah kayaknya ya. Kayaknya gitu ya. Oke. Kayaknya ini ada lagi nggak lanjutannya? Kayaknya nggak panjang soalnya ini. Lanjut ya. Oh, masih ada. Selanjutnya adalah iman untuk percaya kepada malaikat-malaikatnya. Oh my dear, sayangku, mereka bertugas melindungi setiap orang. Yang bertugas untuk melindungi setiap orang ada sekitar 300 malaikat. Wow, banyak banget ya. Mungkin ini ada kaitannya tadi ya dengan 300 wajah itu ya, kita diskusikan di sohbat yang lalu. Nah, jika engkau melakukan sesuatu yang menyinggung atau tidak baik ya kepada begitu banyak malaikat yang ada di dalam dirimu atau orang lain, why do you not commit impertinence in the presence of someone like you? Ya kan? Kenapa kamu tidak juga melakukan hal yang sama kepada orang lain? Di mana keyakinanmu kepada malaikat? Jadi di sini ingin menegaskan bahwa kamu berbuat buruk kepada dirimu sendiri dan juga kepada orang lain itu sama aja gitu. Karena kamu sedang menyakiti para malaikat. Sedangkan ada satu iman untuk percaya kepada malaikat-malaikatnya. Lebih jauh lagi, ada iman untuk percaya kepada Quran dari Allah dan kitab-kitab sucinya. Ingat ditegaskan banget sama Haji Betkaswali, God's Quran and His books. Tapi kan His books ini Alkitabnya. Ya. Nggak hanya Quran dia bilang. Dia juga nggak nyebut Quran dan hadis. Ini bukan Muhammadiyah ini ya. Nah, tetapi jika engkau dipenuhi oleh dengan arogansi, hasad, dengki, ya, fitnah, menggosipin, ketawa ngakak-ngakak dengan tidak jelas terus menghujat, merundung, marah, gitu kan? Subuh itu marah-marah mulu, gitu kan? Apa gunanya gitu? Dia to of apa gunanya? So, oh my dear, so sayangku, di dalam kitab suci manakah yang menyampaikan informasi, yang menginformasikan kualitas-kualitas itu berada di dalam
orang-orang mukmin. Nah, nggak ada kan? Di manakah imanmu di dalam kitab-kitab sucinya dan pesan-pesannya? Ada kata messages, so itu berarti messages apa? Transmisi oral itu juga termasuk ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang sampaikan lagi bahwa adalah juga iman untuk beriman ke dalam sahabat-sahabat Allah. Sebab sahabat-sahabat Allah mereka menerima kemiskinan. Mereka menggumuli dualitas itu. Jadi maksudnya bukan bersikap dualitas, tapi memang ada dualitas itu. Karena itu kan kita bilang non-dualitas. Kan? Dan dengan menggumuli itu memasuki ke dalam jalan kesatuan, tauhid, entered into the path of unity. Dan ini hal-hal yang sulit kan, menerima kemiskinan, gitu kan. Mungkin kalau orang kaya raya, oke, tapi ada satu hal dalam kekayaan itu yang dia tuh miskin. Entah itu dia bego kali kan, atau dia sakit-sakitan mungkin, atau apalah. Setiap orang tuh pasti punya bagian dari dirinya yang miskin gitu kan. Dan dia menggumuli dualitas. Dan dengan semua itu memasuki ke dalam jalan tauhid. Allah berkata, dan ini dalam Insyirah ayat 6. Sesungguhnya di dalam setiap kesulitan ada kelegaan, ada kemudahan dan keringanan. Indah ya. Sahabat-sahabat Allah, mereka menghabiskan 1 hari dalam kelaparan dan 2 hari dalam kekenyangan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, 1 hari aku kenyang dan 2 hari aku lapar. Artinya adalah aku juga 1 hari itu kenyang dan 2 hari lapar. Tetapi Allah meletakkan kesalahan mereka melalui rambut mereka. Maksudnya adalah merawat mereka, treated mereka secara hati-hati sekali. Jadi mengurus mereka dengan sangat hati-hati. Dan kemudian memukul mereka pada wajah mereka. Jadi sulit orang jadi sahabat-sahabat Allah itu ya. Meskipun engkau melakukan begitu banyak futuritis, apa ya futuritis, tiba-tiba saya lupa. Hal-hal yang apa ya? Coba tolong cari di di Google, futuritis itu apa? Tiba-tiba saya lupa. Tidakkah engkau berpikir dia tidak akan menempel engkau di wajahmu, atau dia akan ketakutan padamu, atau malu karena engkau? Ini saya pikir-pikir kata-kata futuritis itu maksudnya bahwa engkau banyak melakukan kesalahan gitu kan, dengan segala kehebat ininya gitu kan. Kamu pikir dia nggak akan nempelin kamu, ngikutin kamu. Sebenarnya dia takut sama kamu, dia nggak malu sama kamu. Nah, sekarang di manakah kepercayaanmu, keyakinanmu di dalam sahabat-sahabat Allah? Nah, ini ditemukan di dalam hadis Tirmizi ayat 35. Ayat 35 apa? Nomor 35, bukan ayat saya. Oke. Maka wahai orang-orang mukmin,
jika engkau mengetahui dirimu sendiri, inilah gerbang harapan dan akan memiliki kasih sayang kepada dirimu. Familiar ya, jika engkau tidak mengetahui dirimu, engkau tidak akan mengetahui Tuhan. Itu kan hadis terkenal sekali. If you have not known yourself, jika engkau tidak mengetahui dirimu sendiri, inilah gerbang dari ke despair, itu satu stres gitu kan, keputusasaan, bingung, galau, gelisah, gundah gulana, dan kemarahan ke atasmu. Sebab Tuhan yang Maha Pemurah berkata, akulah Tuhan yang mengharapkan 100.000 kali untuk 100.000 orang yang memohon di pintuku. Jadi maksudnya dari kata-kata itu adalah Allah itu Maha Pemurah. Kalau ada orang 1.100 yang datang, dia setiap satu orang itu sejumlah itu lagi gitu yang diberikan. Mereka mungkin akan meratap pahit untuk beberapa waktu. Namun, jika iman mereka dan permohonan mereka itu sesuatu yang sifatnya munafik, maka mereka akan berakhir dengan kehancuran, kerusakan. Maka segala sesuatu itu bergantung kepada iman yang tulus. Or whatever exists is not but for sincerely believing. Atau segala sesuatu itu yang ada itu nihil, kecuali jika engkau tulus beriman. Kecuali jika engkau tulus beriman. Inilah rukun, the pillars of. Inilah rukun iman. Nah, ini tadi kan dijelaskan ya. Kepada Tuhan, kepada malaikat, kitab suci, para nabi. Nah, dan takdir, tadi kan ada takdir gitu kan. Tapi sekarang ditegaskan oleh Said Bektaswali, sincerely. Jangan munafik, tapi tulus. Walking fearlessly is the evidence of doubt about faith. Berjalan tanpa rasa takut, maksudnya tanpa rasa takut untuk berbuat dosa dan segala macam, itu adalah bukti dari keraguan akan iman. Nah, di sini jelas maksudnya keraguan apa gitu kan? Bukan keraguan yang dalam tataran kita berdialektika ternyata. Now, oh my dear, sekarang sayangku, we made the source of gnosis so abridged because the brief word suffices for the true source. Kami membuat sumber dari makrifat dijembatani sedemikian rupa karena sesungguhnya satu kata yang singkat itu sudah cukup bagi jiwa-jiwa yang murni. Nah, itulah bab kedua, dan bab ketiga akan membahas stations, makom dari syariat. Dan akan dikatakan makom pertama dari syariat itu adalah memiliki iman. Dikatakan oleh Allah, wahai orang beriman. Dan kemudian second station, makom kedua adalah mempelajari pengetahuan. Allah berkata, jadilah para penyembah atau orang-orang yang beribadah kepada-Nya. Itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 6 dan Ali Imran ayat 79. Dan itu akan kita bahas pada minggu depan, chapter ketiga ini.
Alhamdulillah sudah selesai chapter ini. Saya kayaknya ini agak berat juga ya chapter ini. Silahkan yang ingin kita diskusikan dan kita ingin tanyakan. Monggo. Ya, mungkin ada yang, ya silahkan. Saya tadi penasaran ya. Kegagalan, kesia-siaan. Futilitas itu tadi artinya kesia-siaan, kegagalan. Oke. Halo, masih bangun kah? Aku Herman bangun. Bangun. Ini Mas ya. Minggu lalu aja tuh, aduh, capek. Iya, paham. Rahmat, bangun Rahmat. Kalau Rahmat kayaknya nggak bakal tidur deh. Bangun Mbak, bangun. Saya tidurnya habis subuh Mbak. Oh. Aduh. Ya, ada mungkin yang mau didiskusikan di bab 2 ini dari makalah kita soal ini. Itu loh Mbak, menumbuhkan cinta itu gimana ya Mbak? Maksudnya, karena kan seringkali terus terang ya, hubungan antara saya dengan Tuhan itu kadang sering masih suka transaksional sih ya sebenarnya. Jadi Han, saya kan udah baik nih begini, tolong dong gitu. Itu kan transaksional ya Mbak. Sementara di dalam cinta kan nggak gitu. Maksudnya saya jadi keinget juga ada buku yang pernah saya baca, itu saya lupa buku apa gitu. Maksudnya bahkan ketika musibah itu menimpamu, kamu tidak boleh melihat musibahnya, tapi lihat siapa yang memberikannya, kan gitu. Itu kan udah level yang ini ya, maksudnya. Bahkan kan termasuk dari dalam Islam sendiri pun kan kata Islam itu kan artinya pasrah ya. Maksudnya benar sih, maksud saya artinya memang harusnya saya tuh cinta gitu. Cuma seringkali itu sih Mbak, maksudnya prinsip-prinsip kemakmuran, Injil kemakmuran itu loh Mbak. Maksudnya ya gitu loh, gitu kan. Bahkan kalau di Kristen kan, kalau saya suka lihat gitu, Tuhan akan menolongmu, memberikan kesembuhan apa segala macam, segala rupa gitu. Jadi kayaknya kalau kita orang beriman terus kere itu kayaknya aneh gitu. Betul. Itu kan. Ya, betul. Gimana ya? Apalagi misalnya kayak saya gitu kan. Kok masa sih seorang musik gitu kan sakit nggak bisa dia nggak minta gitu kesembuhan dari Tuhan gitu kan, keajaiban gitu kan, apa masa ada karomahnya, harusnya kan kok musik itu sembuh nggak sakit-sakitan gitu misalnya begitu kan. Kalau saya itu saya menghadapinya seperti itu. Iya, Mbak, sorry, punten, kalau ke Mbak Gayatri, sorry to say, bahkan kan ad hominemnya ke Mbak itu kan gitu ya, banyak orang komentar, orang sakit dan lain sebagainya, gitu, itu tanda dari azab dari Allah segala macam. Iya, betul. Iya loh, itu kan menimbulkan fitnah ya. Kita ada di jalur yang benar, terus kita kondisinya begini, orang tuh kan jadinya, maksud saya gitu. Itu sih gimana ya? Ya betul. Ya makanya kan tadi ada tuh di bagian yang tadi, bagian akhir, agak-agak akhir, yang pembahasan tadi adalah Allah memberikan kesulitan, memberikan berbagai cobaan ke dalam diri orang-orang yang disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Apalagi kepada mereka lebih banyak, gitu kan. Selama ini mungkin yang kita pahami dari cerita-cerita dan dongeng-dongeng itu, para nabi, para rasul, para wali, para imam, itu hidupnya enak-enak semua. Karena kita udah ada di keadaan sekarang. Kita sudah jadi keadaan ketika Islam sudah jadi kekaisaran yang besar.
udah ada istana, kerajaan gitu kan. Udah ada lengkap kitab-kitab hadis gitu kan. Sama kekristenan juga. Kristen sudah sedemikian masif gitu kan. Pendetanya pun kalau melihat Vatikan itu luar biasa. Saya pernah pergi ke dalam gereja Basilika Santo Paul itu, Kapel Sistina gitu kan. Wah luar biasa. Tapi kan Yesus nggak hidup di zaman itu. Yesus nggak punya kuasa seperti Paus. Rasulullah nggak punya kuasa seperti Raja Saudi atau even Ayatullah Khamenei sekarang. No, ini enggak. Itu yang pertama. Kita lihat di dalam kehidupan mereka. Pertama, kemudian yang kedua, mungkin kita baiknya sih nggak usah terlalu berambisi untuk mencintai Tuhan gitu. Kayaknya. Tapi dengan dirimu sendiri masih ada transaksional, berarti dirimu masih ada keimanan kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang cuma bisa memberikan kepadamu rezeki, ya kan, kenyamanan hidup, dan insya Allah jodoh, ya Allah, amin, semoga jodoh. Amin. Ya. Termasuk Yawan, jodohnya juga seorang murid Daudia, ya Allah, murid Daudia yang di puisi, biar ganti-gantian, nggak saya melulu gitu kan yang nyanyi gitu kan. Amin itu ya Allah, amin. Ya, amin. Juga jodohnya Agung di sini, ya Allah, amin gitu kan. Saya doain semua yang belum berjodoh di sini kan, ya. Gitu. Ya. Artinya kan kita masih percaya kepada tadi. Kamu datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan itu kan Maha Pemurah. Tapi yang di situ ditegaskan harus tulus. Maksudnya tulus adalah bukan berarti nggak boleh mengharapkan. Dan kamu meminta itu juga sebetulnya untuk kebaikan dirimu sendiri kan. Kamu bukan meminta untuk sesuatu yang buruk. Yang dimaksud tulus itu kalau kamu meminta, ya Allah, misalnya Mas Adi minta, ya Allah saya ingin kaya raya supaya saya bisa menguasai dunia, saya bisa menjajah, saya punya istri 72 di harem yang indah. Itu sudah nggak tulus itu. Kacau, Mbak. Ya enggak, itu saya memberikan contoh gitu kan. Soalnya kalau dua orang ini nih yang paling saya suka nih, saya paling suka bully. Jangan 72 mah kebanyakan nih. Iya. Karena namanya Rahmat. 4 aja cukup kali ya. Ya. Terserah istri pertamamu lah. Tapi kasihan Rahmat. Oh iya. Asal Rahmat juga 4 gitu ya. 1 aja belum dia. Ya Allah ya Robi. Ya, begitu ya. Jadi maksudnya tapi kalau kita tulus berdoa, ya Allah, saya ini gimana? Saya nggak sanggup hidup miskin. Jujur nih kok kayak saya nggak sanggup hidup miskin. Gimana cara saya membeli obat-obatan saya? Minimal saya itu bisa beli obat bulan ini. Saya bisa beli suplemen bulan ini, gitu kan? Nah, itu kan sesuatu yang tulus, karena kita ingin menyintas, kita ingin tetap melanjutkan nafas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin kita tidak bisa mencintai Tuhan, tapi dengan kita meminta kepada Tuhan, kita itu sudah percaya bahwa Dialah yang memberikan segalanya kepada kita. Dan yang dimaksud oleh dengan tulus adalah sebetulnya itu nggak menginginkan semua itu. Kita tuh nggak menginginkan itu kecuali untuk menyintas, untuk kita supaya resilient, tetap bisa melanjutkan nafas ke nafas yang diberikan oleh Tuhan. Dan seperti yang sering disampaikan terutama oleh Syekh Adi Haidar dalam puisi-puisinya itu, kita nggak perlu sebetulnya percaya kepada Tuhan gitu kan. Maksudnya beda ya di sini percaya dengan iman gitu ya. Kita nggak perlu gitu kan percaya pada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah mempercayakan engkau lahir ke dunia dengan nafasnya jadi manusia. Nah, sekarang
cara kita menerima itu, menerima bahwa itu nafasnya, kita mengimani itu, kita mengatakan, iya Tuhan, Engkaulah yang memberikan nafas itu, nafas Engkau ke dalam menjadikan nafasku saat ini bisa berhembus. Dan tolong aku bagaimana caranya aku melanjutkan nafas-nafas ini sebagai manusia gitu kan. Nah kalau saya sekarang, kalau saat saya kesulitan saat ini, maka berdoanya adalah ketulusan itu maksudnya, gitu kan. Nah, kemarin saya ada diskusi dengan seorang murid yang dengan Mbah Wijanto kan, kita tuh tidak perlu menginginkan apapun kan sebetulnya, itu berbahaya. Kita punya keinginan macam-macam yang ini, tapi kita perlu ada keinginan itu untuk membangkitkan semangat hidup kita, membangkitkan bagaimana kita bisa terus melanjutkan nafas ini. Nah, tapi keinginan itu harus kita kontrol dengan kita dekonstruksi. Misalnya, saya ingin cantik, gitu. Kalau saya perempuan, saya ingin cantik, tapi saya harus dekonstruksi, gitu kan. Ya, untuk apa cantik? Gitu. Emang mau jadi Miss Universe? Kalau jadi Miss Universe, nggak bisa ngapain kalau jadi Miss Universe? Gitu kan? Apa tujuannya untuk menjadi Miss Universe? Oke, Anda boleh menjadi Miss Universe, tapi apa tujuannya setelah itu Miss Universe? Ya kan? Andai aja boleh aturan Miss Universe usia umur 50 tahun sampai 50 tahun, punya penyakit kronis. Saya mau deh gitu. Hadiahnya $500 juta. Wah, boleh tuh saya ikut tuh, duitnya bisa buat kita gitu kan. Ya, itu sebagai contoh. Apa tujuan dari itu? Apa tujuan untuk kaya raya? Apa tujuan mendapatkan jodoh dan menikah? Ayo, apa? Apakah cuma untuk seks? Kalau misalnya nggak seks, apakah masih bisa hidup? Gitu kan? Misalnya. Atau kalau laki-laki memang, ya ini saya bicara biologi, laki-laki kan memang kalau dia nggak melakukan seks, kabarnya adalah bisa mudah sakit prostat itu ya. Gitu kan? Sakit kepala yang jelas ya. Enggak. Ini saya bicara ilmiah. Biasanya orang yang sudah tua itu biasanya mengalami kanker prostat, masalah prostat itu karena itu. Itu saya baca sih ilmiah, karena kan banyak kasus-kasus itu gitu. Itu kita bisa pahami gitu lah. Kayak gitu tuh kita bisa pahami gitu kan. Nah, Islam taslim, berserah diri itu bukan berarti pasrah bongkoan. Itu ya pasrah bongkoan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu bahasa Jawa ya. Pasrah bongkoan itu apa mungkin bahasa Melayunya? Pasrah total, kita nggak kayak misalnya saya sakit kronis nih atau imun, tapi saya nggak mau minum obat, bodoh lah pokoknya. Saya nggak mau minum obat, saya nggak mau minum suplemen. Terserah Tuhan lah mau. Ya nggak gitu juga. Tapi kita berharmoni. Oh ya, saya menerima dan mengakui ada satu masalah dalam tubuh saya saat ini. Saya sedang mengalami pramenopause. Itu ada bagian fase saya sebagai perempuan sehingga saya bergejolak hormonnya dan memicu kembali autoimun saya. Apa yang saya bisa lakukan dengan itu? Itu maksudnya berpasrah, taslim, berharmoni dengan tubuh kita sendiri. Makanya berakal itu kan, kalau beriman itu awalnya dari akal. Kemudian yang kedua tadi bupatinya ada tubuh. Ya, kita dari akal dulu kita pakai tubuh kita dengan perbuatan kita dan termasuk percakapan kita kan. Mulut sama nulis itu kan menggunakan tubuh kita, ya nggak sih? Mulut sama tangan yang ngetik itu kan pakai tubuh kan, bukan pakai akal doang gitu kan. Tapi kan kalau perasaan sama pikiran enggak ya, itu ada yang di dalam hati dan di dalam akal gitu kan. Gitu. Nah itu maksudnya. Jadi itu aja sih jawabannya. Kita nggak usah terlalu, mungkin ya udah nggak apa-apa begitu aja. Kalau kita baru bisa segitu gitu kan, justru itu mungkin yang terbaik buat keadaan kita saat ini. Kalau kita berambisi, aku ingin mencintai Tuhan gitu kan. Itu ada tuh di puisi saya yang saya terjemahin dari puisinya kitab Elia. Itu kan ada tuh. Kalau kamu ingin begini, nanti kamu akan begini. Kalau kamu ingin begini, kamu akan begini. Kalau kamu
berhasrat ingin mencintai apa dijatuh, didekonstruksi, dihancurkan lagi oleh Nabi Elia. Keinginan-keinginan itu bisa berbahaya buat kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya Mbak, iya. Terima kasih. Saya sedikit, Kak. Monggo Mbak Wijanto. Itu tadi ada yang saya agak bingung, ya, tolong dijelaskan tentang munafik. Belum tentu kalau tidak mungkin belum tentu kalau kafir. Ya. Kafir gimana itu? Tadi kan ada kemunafikan itu belum tentu kalau kafir atau apa itu. Ya betul, coba ya saya ulangi. Mungkin ada sedikit salah pemahaman. Nah itu saya agak bingung. Di bagian mana ya? Pemahaman saya kan kalau munafik itu kan bibit-bibit dari kekafiran. Di bagian mana ya Mbak ya? Dosa belum tentu kafir ya. Dosa belum tentu kafir. Kafir. Oh, ya. Iya itu bukan munafik Mbak, itu dosa gini. Dosa iya. Melakukan dosa itu belum tentu kafir. Misalnya saya gitu kan. Saya misalnya melanggar sabat. Pada waktu sabat saya punya kekuasaan ke atas sekelompok orang yang bekerja di bawah saya. Karena saya punya kekuasaan, maka seharusnya saya mensabatkan mereka. Tapi saya nggak melakukan itu. Ya, kemudian saya tetap mempekerjakan mereka pada waktu sabat. Itu bukan berarti saya kafir. Gitu. Bukan berarti saya denial. Saya tahu itu salah. Tapi saya tetap melakukannya. Karena mungkin banyak hal gitu ya. Karena terpaksa, karena karena saya pokoknya banyak hal lah ya gitu kan. Sebenarnya itu belum tentu dosa gitu. Tapi kalau saat saya sudah menyangkal itu hukum sabat, saya sudah menyangkal sabat itu bukan perintah Tuhan. Udah saya langgar gitu kan. Nggak saya langgar pun gitu kan, itu sudah kafir. Karena saya deny, saya sudah menyangkal Tuhan. Itu maksudnya Mbak. Barangkali kalau seperti kita membunuh orang karena kita mau dibunuh, padahal kita nggak niatan membunuh, cuma niatan membela diri, akhirnya orang itu mati gara-gara dia mau membunuh saya, padahal dia yang bawa senjata, seperti itu ya saya. Ya itu bisa. Contoh lain. Contoh yang simple ya itu ya bisa seperti itu. Iya. Terima kasih. Nah di situ kan ada kata-kata dari Syekh Betaswali, though you are committing so many futilities. Meskipun engkau melakukan begitu banyak kegagalan, kesalahan, do you think he is not going to strike yours? Apakah engkau pikir Allah tidak akan menempel wajahmu? Atau dia akan takut kepadamu, atau dia akan merasa malu oleh kesalahanmu? Nah, itu maksudnya adalah jangan dikira kita melakukan banyak kesalahan, dosa itu tidak ada di dalam batin kita. Itu suara-suara Tuhan untuk mengingatkan kita. Dan atau mungkin juga perjumpaan kita. Bahwa itu salah, yang lo bikin itu salah, yang lo bikin itu dosa. Coba pernah nggak? Kok saya sering loh mengalami itu. Misalnya saya kalau saya ingat-ingat waktu saya terutama aku muda gitu ya, saya sering begitu. Saya itu misalnya nakal sedikit itu sama Tuhan gitu kan, tiba-tiba uang saya hilang gitu. Itu saya selalu pikir, aku salah apa ya hari ini? Oh iya Tuhan, hari itu gue melakukan kesalahan begini, gue nakal sama gini. Itu
itu contoh, itu perjumpaan, diingetin sama Tuhan. Makanya lo jangan bandel sama gue, lo hilang tuh duit lo gitu. Itu simple ya, kalau saya memahami secara simple seperti itu gitu kan. Terus emangnya kalau kamu berbuat kesalahan itu Tuhan jadi takut sama kamu atau jadi malu sama kamu gitu kan? Enggak dong gitu kan. Itu kan salahmu sendiri, dosamu sendiri. Maksudnya mungkin seperti itu. Itu lanjutan dari yang tadi. Mungkin saya juga pernah nih, kata Papa itu pribadi saya ya pernah itu bohong itu ya, bohong dusta sama. Itu bilang, Mama saya bilang itu si A itu waktu itu pergi ke timur, padahal saya di dalam batin bilang, wah orangnya pergi ke barat kok kamu bilang ke timur. Di dalam batin ini bilang sendiri gitu kayaknya. Ya kan? Pasti yang di sini pada sering mengalami hal seperti itu. Diingetin sendiri di dalam batin. Lo yang dosa sendiri, lo akhirnya kan ketimpaan lo gitu kan. Ya nggak? Ya, begitu. Betul, Mbak? Ini ada lagi. Masalahnya kan hati kita itu kadang-kadang tertutup oleh hal-hal batu yang keras. Nah, itu masalahnya. Ada lagi mungkin? Pak Sobri mungkin ada yang bingung kah? Pak Seha. Oke. Pak Sobri ini seusia dengan Mbah Wijanto ini. Oke. Herman nggak ada? Agung atau Agung? Kalau nggak ada bisa kita tutup. Sedikit Seha yang silahkan. Surah Al-A'raf tadi 172 itu kan semacam percakapan antara Tuhan dengan roh manusia. Percakapan itu sebelum kita lahir dan akhirnya kita lupa, atau percakapan itu senantiasa terjadi selama kita hidup, atau seperti apa saya? Itu mohon diperjelas. Terima kasih. Kalau yang saya pahami ini cakapan yang terus-menerus, karena dikatakan keluar dari Tuhan, dari ini dan kemudian sampai mati kan. Sering kan ada hadis nanti pada saat dikubur ada pertanyaan, man robuka, siapakah Tuhanmu? Itu kan sebenarnya ungkapan lain dari bukankah aku Tuhanmu, bukankah aku Robmu gitu kan. Itu pasti selalu ada muncul di dalam batin kita. Karena itu disampaikan oleh Syed Bektaswali, inilah iman. This is faith. Nah, jadi itu sebenarnya nyambung nih pertanyaan sama yang ditanyain oleh Rahmat tadi ya. Rahmat nggak usah bingung kalau cinta-cintaan begitu gitu kan. Selama masih ada satu dorongan atau ungkapan yang terdengar, meskipun sayup-sayup, bukankah aku Tuhanmu? Jangan takut, karena tuh dirimu mintanya sama Tuhan, nggak minta sama jin, nggak minta sama apa bulan gitu kan, gitu kan. Nah, kemudian dikatakan di sini kan, however our word is that one needs to know what the origin of the all merciful and the origin of Satan are. Nah, kan tadi ada kata-kata dalam Al-Quran bahwa Allah mengatakan, bukankah aku Robmu? Sekarang seseorang perlu tahu dari mana asal muasal. Jadi saya sudah sampaikan ya, saya ulangi lagi ya. Asal muasal pemahaman kita. Jadi bukan asal muasalnya Tuhan. Asal muasal kita mencerap, mencerna dan memahami Tuhan yang Maha Kasih
serta asal muasal dari mana kita mencerap, mengetahui adanya setan. Nah, ini penting saya jelaskan lebih jauh ya. Sebagai tambahan, diketahui bahwa asal muasalnya ada iman, ya kan? Kita mendengar, walaupun sayup-sayup, ada sesuatu selain kita, sesuatu yang agung. Kadang kita nggak bisa apa sih gitu kan. Even orang ateis pun pasti dia akan mendengar itu. Akhirnya orang ateis kan mau bikin tuh rumus-rumus yang aneh, kuantum lah, energi lah. Padahal sebetulnya menuju itu, am I not your Lord gitu kan? Bukan aku Robmu. Dia mendengar mana kata-kata itu dalam batinnya, kata Tuhan. Tapi mereka mungkin sudah bikin yang lain. Kita menerima itu, itulah asal-muasal. Sedangkan, asal-muasal setan adalah keraguan. Jadi kan dijelaskan lebih jauh, keraguan itu ada dengan perbuatan, karena kita menyangkal dekalog. Banyak orang yang menyangkalkan dekalog. Bukan dalam wujud dialektika di dalam pikiran kita yang sebetulnya kita tuh sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Keraguan di sini ada keraguan menyangkal dia ada Tuhan dan menyangkal perintah-perintahnya. Tapi kalau kita meragukan banyak hal di dalam teks cerita, terus kita bertanya sama Tuhan, kita bertanya sama 4 pilihan gaib gitu kan, kita bertanya kepada para transmitter gitu kan, justru itulah yang akan mengolah, mengembangkan, empowering itu adalah memberdayakan akal kita sehingga kita mungkin akan semakin awas, kita akan semakin alert dengan suara bukankah aku Robmu. Jadi setiap kali kita melakukan kesalahan, kita memakan dosa, kita dengar itu. Terus kalaupun kita ngeyel, setelah itu kita benar ya, gue dosa, gue salah, gue bohong hari ini sama istri gue, padahal gue ketemu sama cewek cantik, gue bohong gitu kan, gitu, dosa ini gue gitu kan. Nah, misalnya seperti itu, langsung mencari cara bagaimana agar memulihkan itu contoh. Mungkin begitu, Hetman sama Rahmat. Iya. Iya, Mbak. Terima kasih, Syekh. Jadi menarik ya. Yang penting dari Medhat Kaswali itu kita mendapat penegasan dari kata-kata dari siapa? Kata-kata dari Imam Ja'far al-Shadiq. Imam Ja'far al-Shadiq itu mengatakan, ini, akal adalah dalil bagi seorang mukmin. Sederhana, akal dalilan, misalnya mudah-mudahan bahasa Arabnya betul ya, al-mukmin. Ya, kata-kata Imam Ja'far. Kan? Di sini dijelasin lagi oleh Said bin Kaswali, iman itu berdasarkan akal, dan akal adalah sultan, dan bupatinya, gubernurnya, adipatinya adalah daging. Maksudnya daging itu adalah perbuatan dan percakapan kita. Daging kan kita kan menggunakan daging kita untuk melakukan ini. Gitu. Misalnya tadi kan kasih contoh gitu, saya tadi benar-benar kok susu gitu, tiba-tiba saya apa sih kenapa susu gitu kan? Oh iya, ini kan masyarakat nomad. Coba kalau diganti jadi perumpamaannya, bagaimana jika saya memasak ikan? Saya masak ikan, kalau saya nggak jagain, even itu kucing peliharaan saya yang saya sayang-sayangin, tetap aja yang namanya kucing peliharaan itu ngambil ikan itu. Jarang ada kucing yang ngambil, ya nggak sih? Coba yang punya kucing peliharaan.
pasti ngambil, walaupun itu kucingnya disayang sama kita dari kecil. Setelah dia ngambil. Kecuali kucingnya vegetarian. Emang ada? Maksain. Udah tobat dia kali, Mbak. Kecuali itu bukan ikan, kali itu babi gitu kan. Terus kucingnya kucing muslim gitu kan. Atau kucing Yahudi gitu kan, nggak boleh ini. Nggak kosher gitu kan. Nggak kosher. Gawat. Iya, jadi begitu ya. Jadi perumpamaannya seperti jadi pengetahuannya itu adalah ikan gitu kan. Akal adalah kita yang goreng itu, yang kita masak, udah siapin buat keluarga kita, saya ibu rumah tangga gitu, pengen itu ikan itu buat anak-anak saya, suami, segala macam. Terus saya pergi gitu, nggak jaga. Kucing-kucing itu ngambil gitu. Kucing-kucing itu adalah ketika akal kita pergi. Itu mungkin perumpamaan yang cocok untuk Indonesia. Kalau untuk susu kayaknya nggak cocok. Kita bukan bangsa peminum susu kan sebetulnya. Ya begitu. Mungkin begitu ya. Ada lagi? Seru. Saya ini padahal hari ini ya. Hari ini sebetulnya ini dari kemarin ini Fatima ini ingin datang, tapi ternyata dia tidak bisa datang. Mungkin jamnya nggak cocok dengan Pakistan. Oke. Kalau nggak ada lagi bisa kita tutup mungkin. Ada yang mau didiskusikan lagi? Nggak ada? Oke. Mari kita tutup. Nah, kita tutup dengan doa yang seperti biasa karena masih surah. Pada Herman. Ya, kekasih, aku menggenggam nama yang diberkati, nama Haji Bektaswali, dan aku mengklaimnya. Jikalau bukan untuk semuanya yang mempermalukannya, aku mengklaim berkat pusaka melimpahnya, meski diragukan tanpa bukti apa-apa. Salam sejahtera bagi Sayyid Bektaswali dan Sayyidati Fatma Nuriyah dan Ahlul Bait mereka, Sayyid Khidir Lala dan Ahlul Bait mereka, Baba Ismail dan Ahlul Bait mereka, Baba Musa Kazim dan Ahlul Bait mereka, Syekh Ismail dan Ahlul Bait mereka, Syekha Hawa Mullins dan Ahlul Bait mereka. Blessed be to all of us and our present living Mursyid. May Allah protect us, guide us, nurture us under the guidance of the four great pillars Al-Qaib, Enoch, Elijah, Christ, Al-Mahdi. May they guide our Mursyid, Syekh Ali Haidar and his Ahlul Bait, Syekh Kumail and his Ahlul Bait, Syekh Hefziba and her Ahlul Bait, especially to all takers in Indonesia. May you give her strength to life and resilience. Kepada Saudara Rahmat. Bismillah Allahu. Semoga Allah merahmati ibu bapak kami, simbah kami, buyut kami, canggah kami, wareng kami, udek-udek kami, gantung siwur kami, geropak sente kami, debok bosok kami, galih asem kami, geropak waton kami, cendeng kami, gieng kami, cumpleng kami, ampleng kami, menyaman kami, menyamenya kami, terah tumerah kami, dan seluruh leluhur dan nenek moyang kami. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Bismillah Allahu. Semoga Allah merahmati pasangan kami, anak-anak kami, cucu kami, buyut cicit kami, canggah kami,
wareng kami, udeg-udeg kami, gantung siwur kami, keropak sente kami, debok bosok kami, cendeng kami, jumpleng kami, ampleng kami, nyamenya kami, terah tumerah kami sekalian. Semoga mereka semua diberkati dengan petunjuk 4 bir Rijal Al-Ghalib. May Elohim do good to us, and may He mind His back in us of Abraham, Isaac, and Jacob, His faithful servant, come to shake up. May He give all of us a heart to worship Him and do His part with courage and a willing mind. May He open our heart, not blind, to His law and His commandments, and may He bring peace in our tents. May He hear our prayer and reply, not leaving you in time to die. We are now praying for all here. Beloved, let me like you be witness still, and let the power reign until it's filled. Beloved, my open heart overflow in actions that reveal what is below, and let the hidden chamber of my life be far removed from scandal and from strife. Be filled with yourself only in the way I think and speak and act, well as pray. Beloved, my prayer are still deficient here. No matter how I juggle and I fear, I reach to you for grace and so repent of all the good works I used to present. Beloved, look on the thing now and relent. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu, beloved. My prayers are still deficient here, no matter how I juggle and I fear. I reach to you for grace and so repent of all the good works I used to present. Beloved, look on the thing now and relent. Ya Allah, selamatkanlah Indonesia bangsa kami. Ampunilah dan lindungilah rakyat Indonesia. Ya Allah, perkenankanlah 4 pir Rijal Al-Ghaib membimbing dan mengasuh pikiran dan perbuatan para pemimpin kami, ulama-ulama kami, para pemuka agama dan pemuka adat kami, serta saudara dan saudara kami setanah air, terutama menjelang pemilihan umum 2024 ini. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Allah, kepada mereka yang hendak merusak negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, janganlah karuniai hasrat mereka dan rencana jahat mereka, tapi tunjukkanlah betapa maha tinggi Engkau di atas segalanya di bumi. Betapa Engkaulah yang menyeret para pengikut Yazid ke neraka dan membakar jiwa busuk mereka sebagaimana mestinya. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ajil farajahum. Ya Allah, pada malam ini kami berdoa dan wahai para 4 pir Rijal Al-Ghaib, wahai Tuhan kami Khidir, Tuhan kami Elia yang manis, wahai Tuhan kami Yesus, dan wahai Tuhan kami Imam Mahdi. Doakanlah kami dan doakanlah pula doa-doa kami. Doa-doa apapun yang kami butuhkan dan segala hal yang kami begitu sangat harapkan, karena pada umumnya kami ini berada dalam kegelisahan dan dalam banyak masalah.
terutama di antara kami ada yang mengalami masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, hubungan dengan sesama manusia, tuntutan masyarakat, dan berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan, dan lain-lainnya. Tolonglah saudari kami, Ana Maria, dan semuanya yang hadir di sini agar mereka memperoleh keadilan. Keluarkanlah kami semua dari penindasan dan berikanlah kepada kami semua dan keluarga kami semua kekuatan, kesabaran, keinginan, kewaspadaan, dan kasih sayang. Kiranya mohon bantulah kami dalam memperbaiki dan dalam melalui segala persoalan ekologi saat ini yang kami harus hidup dengannya, seperti persoalan perubahan iklim, kerusakan alam, gelombang panas, dan berbagai bencana lainnya. Bismillah, Allah. Pada saat ini saya akan menutup dengan bacaan Al-Fatihah dari The Black and I. Pada saat saya membacakannya, silahkan membaca Al-Fatihah sesuai yang kita pelajari dalam bahasa Arab. In the name of God, most gracious, merciful, all praise is God, Lord of the universe, most gracious Lord, and Lord most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, O Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your bountiful ocean, not in their path, who know your wrath, nor in their way, whose steps go to perdition. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah bi Muhammad ali. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Istirahat.